Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai hasil dari KKN yang saya lakukan selama sebulan terakhir ini. Terlebih dahulu, perkenalkan, nama saya Eka Alianisa dengan NIM 180810101110 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Topik yang saya bawa dalam presentasi kali ini yaitu ada 4. Yang pertama pendahuluan, yang kedua identifikasi masalah, yang ketiga kegiatan, dan yang keempat adalah hambatan. Pendahuluan. Waktu KKN yang saya lakukan yaitu selama sebulan, yaitu dari tanggal 11 Agustus 2021 sampai 9 September 2021. Tema yang saya ambil yaitu program literasi desa pada masa pandemi COVID-19. Sasaran saya yaitu orang tua dan anak-anak sekolah dasar. Lokasi atau tempat KKN yang akan saya lakukan yaitu di Jalan Kiai Wahid Hasyim, Gang 2, RT 2, RW 8. Identifikasi masalah. Perubahan sistem pendidikan di masa pandemi ini, yaitu dari sekolah offline menjadi sekolah online yang membuat siswa dan orang tua harus mampu membiasakan diri pada hal tersebut. Namun, dikarenakan minimnya pengetahuan mengenai teknologi sehingga membuat banyak orang tua di Jalan Kiai Wahid Hasyim Gang 2 mengeluh mengenai hal tersebut, yaitu mengenai pengetahuan dari teknologi itu sendiri, sehingga orang tua ini lebih memilih hanya untuk memperhatikan anak daripada mendampingi, dikarenakan alasan minimnya pengetahuan itu. Di samping minimnya pengetahuan mengenai teknologi, banyak orang tua yang mengeluh juga mengenai kejenuhan siswa dengan adanya pembelajaran daring, sehingga membutuhkan kegiatan yang mampu mengatasi kejenuhan tersebut. Pada minggu pertama, kegiatan yang saya lakukan yang pertama yaitu pembuatan kanvas dan matriks. Di kanvas dan matriks ini saya menjelaskan mengenai tema yang saya ambil, kegiatan yang akan saya lakukan selama KKN, dan juga hasil atau output yang akan keluar selama kegiatan KKN tersebut. Yang kedua yaitu survei lokasi. Survei lokasi ini saya langsung terjun ke lokasi KKN, yaitu di Jalan Kiai Wahid Hasyim, Gang 2, untuk melihat bagaimana kondisi lingkungan yang ada di sekitar sana, dan juga untuk memilih tempat KKN mana yang cocok untuk saya bisa melakukan KKN dengan optimal. Berikut adalah lokasi yang saya pilih. Kegiatan yang ketiga pada minggu pertama yaitu diskusi program kerja. Diskusi program kerja ini saya lakukan bersama orang tua sasaran, sekaligus juga meminta izin untuk bisa bersama sasaran, yaitu siswa tersebut, untuk bisa melakukan KKN selama sebulan ke depan. Berikut adalah dokumentasi yang saya ambil bersama dengan orang tua sasaran. Pada minggu kedua, kegiatan yang saya lakukan yaitu yang pertama, pengajuan mentor. Pengajuan mentor ini saya lakukan untuk bisa melakukan pengajuan kelas. Jadi pengajuan mentor ini setelah disetujui oleh LP2M baru bisa mengajukan pengajuan kelas. Pengajuan kelas yang saya ajukan yaitu ada 3. Yang pertama praktik aplikasi penunjang daring, kelas pengenalan aplikasi penunjang daring, dan kelas praktek kerajinan tangan. Dan juga materi-materi yang saya sudah buat dan saya masukkan ke dalam pengajuan kelas tersebut. Jadi pengajuan kelas ini terdiri dari poster kelas, materi, dan juga poster materi, seperti itu. Kegiatan ketiga yang saya lakukan di minggu kedua yaitu pengenalan aplikasi penunjang pembelajaran daring, sekaligus juga praktek aplikasi penunjang pembelajaran daring. Berikut adalah
foto yang saya ambil selama kegiatan KKN saat itu. Kegiatan terakhir yang saya lakukan di minggu kedua yaitu pembuatan berita desa. Pembuatan berita desa ini saya upload di SDUNet sebagai awalan dari KKN yang saya lakukan, yaitu untuk memperkenalkan hal apa saja yang saya akan lakukan selama KKN dan juga untuk menjelaskan program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan saya lakukan berikutnya. Di minggu ketiga, ada 3 kegiatan yang saya lakukan, yaitu yang pertama, berita portal. Berita portal ini saya buat, kemudian saya upload di situs Kompasiana dan Jatim hari ini. Dan yang kedua yaitu pembuatan kotak tisu. Sebenarnya pembuatan kotak tisu ini saya perkirakan selesai dalam sehari. Namun dikarenakan ada hambatan, jadi program pembuatan kotak tisu ini dilangsungkan selama 2 hari. Berikut adalah dokumentasi yang saya ambil selama kegiatan. Dan yang ketiga yaitu hasil produk di media sosial. Untuk penguploadan ini saya memilih untuk menguploadnya di Facebook, yaitu di penguploadan foto dan juga video yang sudah saya ambil sehari sebelumnya, dan juga penguploadan di Reels Instagram, terus seperti upload di Instagramnya sendiri, mulai dari story-nya, dan juga di YouTube. YouTube ini saya memilih dari video pendek supaya bisa sedikit mempersingkat saja seperti itu. Di minggu keempat, kegiatan-kegiatan yang saya lakukan yaitu yang pertama pembuatan penyangga HP dan juga sekaligus pembuatan kotak serbaguna. Ini adalah dokumentasi yang saya buat dalam hari-hari tersebut. Kemudian setelah kegiatan bersama sasaran, saya membuat poster untuk bisa di-sharingkan ke media sosial juga. Yang pertama ini adalah poster dari kotak tisu yang saya buat di minggu ketiga. Dan ini kerajinan tangan penyangga HP. Dan ini kerajinan tangan kotak serbaguna. Kegiatan selanjutnya saya lakukan yaitu upload di media sosial. Seperti sebelumnya, saya juga menguploadnya di Facebook, Instagram, dan juga YouTube. Yang berikutnya yaitu game bersama sasaran sebelum menunaikan KKN. Game ini sebenarnya tidak masuk dalam kegiatan yang direncanakan, namun dikarenakan untuk menghormati orang tua yang sudah memberikan izin sebelumnya, jadi kita memberikan sebuah game sekaligus juga perpisahan bersama sasaran. Sebenarnya game ini juga kita lakukan untuk edukasi, jadi game tidak hanya untuk game permainan semata, namun ada seperti perhitungan atau tebak-tebakan kata. Jadi di sini kita tujuannya yaitu untuk game edukasi. Ini adalah dokumentasi yang saya lakukan di hari tersebut. Dan yang terakhir yaitu pembuatan artikel akhir. Artikel akhir ini saya membuat jurnal pengabdian masyarakat yang saya buat dan juga kemudian saya upload di jurnal pengabdian masyarakat. Saat ini masih dalam proses penguploadannya. Ini adalah dokumentasi yang saya ambil dalam pembuatan jurnalnya. Kemudian untuk hambatan, di sini saya ada 2 hambatan yang saya rasakan, yaitu yang pertama sedikit kesusahan untuk penyesuaian jadwal bersama sasaran. Dikarenakan sasaran ini dari berbagai sekolah, meskipun sama-sama sekolah dasar, namun dikarenakan sekolah-sekolah yang berbeda, jadi banyak jam yang agak merepotkan untuk bisa disamaratakan.
seperti itu. Apalagi terkadang saat saya ke sana, sasaran sedang istirahat, yaitu tidur siang ataupun apa, jadi saya juga harus menunggu seperti itu. Terkadang juga karena hal sakit ataupun kesibukan, jadi terkadang banyak jadwal yang harus diganti ataupun ditunda sebentar, seperti itu. Yang kedua, dikarenakan perbedaan kemampuan sasaran sehingga menghambat proses pembuatan kerajinan tangan kotak tisu. Seperti yang sudah saya terangkan di minggu ketiga tadi, dalam proses pembuatan kotak tisu seharusnya dilakukan selama sehari. Itu yang saya pikirkan, namun dikarenakan hambatan, yaitu karena perbedaan kemampuan di antara sasaran itu, jadi banyak banyak kesalahan yang terjadi dalam proses tersebut, bahkan ada kerusakan di tengah-tengah pembuatan kerajinan tangan tersebut, sehingga harus memulainya dari awal kembali, seperti itu. Namun alhamdulillah secara garis besar sebenarnya hasilnya sudah baik. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.